Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, materi yang akan saya jelaskan berjudul eksperimen desain. Jadi ini mata kuliah statistik. Materi selanjutnya adalah eksperimen desain. Jadi ya sebetulnya materi eksperimen desain ini sangat luas sekali, tetapi yang akan kita pelajari lebih khusus pada kesempatan kali ini adalah metode ANOVA. Oke, penelitian sebagai proses pelajaran berulang. Jadi kalau kita berbicara statistik, kita mengawalinya dengan sebuah hipotesis atau dugaan awal. Dugaan awal tersebut diambil dari beberapa model yang sudah kita baca, dari beberapa teori. Kemudian kalau kita melakukan penelitian, kita mengambil datanya, faktanya seperti apa, fenomena gimana, sehingga kalau kita gambarkan secara umum akan berbentuk seperti ini, ada deduksi, induksi, kemudian deduksi lagi. Kemudian teman-teman, desain eksperimen dalam quality control itu dibagi dua. Eksperimen desain dalam quality control itu dibagi dua. Di dalam prodi teknik desain manufaktur lebih khusus atau di bidang-bidang yang lain, quality control ini merupakan suatu hal yang penting di dalam industri karena kita hubungannya dengan kualitas suatu produk. Semakin bagus produk tersebut, maka nilai jual produk tersebut semakin baik. Bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas produk itu semakin baik, maka di sini kita harus mempelajari tentang quality control. Secara umum dibagi dua, ada namanya offline quality control, kemudian yang kedua itu online quality control. Jadi ya kalau online quality control ini untuk mengembangkan produk tersebut dari tahap per tahap itu seperti apa. Tapi kalau online quality control itu harus dimonitoring terus untuk mendapatkan kualitas produk yang baik supaya nanti produknya itu naik tingkat. Sehingga kalau offline quality control itu bisa kita anggap itu adalah design of experiment karena ini datanya sudah ada, kemudian kita tinggal mengolahnya, kemudian kita berbuat sesuatu bagaimana caranya produk tersebut agar lebih bagus lagi. Tetapi kalau online quality control itu dilihat lebih real time, jadi ya langsung dimonitoring secara langsung, sehingga ini disebut dengan statistical process control. Teman-teman, jadi dalam proses sebuah pengembangan sebuah produk itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama itu adalah desain, kemudian yang kedua adalah development, kemudian tahap yang ketiga adalah validation test, kemudian baru nanti production. Jadi ya itu adalah tahapan-tahapan agar produk tersebut memiliki kualitas yang baik. Kalau kita berbicara desain, ada metode namanya design of experiment, development juga design of experiment, kemudian production itu juga ada design of experiment. Kemudian di desain itu juga ada metode yang bisa kita lakukan adalah metode Taguchi, development juga ada Taguchi, kemudian di validation test itu juga ada metode Taguchi termasuk production Taguchi. Jadi ya metode Taguchi itu digunakan di seluruh tahapan di dalam pengembangan suatu produk agar produk tersebut menjadi lebih baik. Itu adalah gambaran-gambaran umum tentang tahapan-tahapan di dalam mengembangkan kualitas suatu produk beserta metode-metode yang bisa digunakan. Nanti yang akan kita pelajari itu adalah desain eksperimen, kemudian ada metode lagi namanya Taguchi. Metode Taguchi ini sering digunakan untuk tugas akhir mahasiswa-mahasiswa DM dan mahasiswa-mahasiswa industri yang ingin melihat bagaimana kualitas produk tersebut. Oke, apa itu pengertian eksperimen dan desain eksperimen? Jadi di sini eksperimen itu adalah suatu tindakan atau pengamatan khusus yang dilakukan untuk menguji atau menguatkan pendapat yang diduga kebenarannya, untuk menemukan beberapa pengaruh prinsip yang tidak atau belum diketahui. Sedangkan desain eksperimen lebih khusus lagi itu adalah suatu prosedur atau langkah-langkah lengkap yang perlu diambil sebelum eksperimen dilakukan agar supaya data yang semestinya diperlakukan
dapat diperoleh, sehingga analisis dan kesimpulan lebih objektif dapat dilakukan. Ini adalah gambaran visualisasi dari proses desain eksperimen atau perancangan percobaan. Jadi kalau di dalam definisinya, eksperimen desain adalah suatu uji atau sekumpulan uji, baik itu menggunakan statistika deskriptif maupun inferensia, yang bertujuan untuk mengubah variabel input menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Di dalam eksperimen desain kita membutuhkan suatu input. Inputannya apa? Input tersebut nanti kita proses dengan menggunakan metode tertentu, menggunakan mesin, kemudian material yang dibutuhkan apa, itu adalah proses. Di dalam proses inilah kita mengolahnya, kemudian baru nanti didapatkan hasil atau output dari kesimpulan yang sudah kita lakukan. Di dalam desain eksperimen kita mengenal beberapa variabel. Ada variabel terkendali, kemudian ada variabel tak terkendali. Dalam prosesnya variabel terkendali itu bisa kita atur, bisa kita setting untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan analisis yang akan kita lakukan. Tetapi ada beberapa variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Ini disebut dengan variabel tak terkendali. Jadi kita tidak bisa mengaturnya. Yang bisa mengaturnya itu adalah alam itu sendiri. Oke, ini adalah gambaran umum tentang proses di dalam desain eksperimen. Ada input, kemudian output. Jadi yang seperti yang saya jelaskan barusan, ada namanya controllable factor, itu yang bisa kita atur, kemudian uncontrollable factor. Jadi ya ini adalah sebuah variabel atau parameter yang tidak bisa kita atur. Nah, input misalkan ini contoh bahan baku sebuah produk. Kemudian controllable factor, ini contohnya metode perakitan produk, itu bisa menggunakan prosedur standar atau prosedur baru. Ini bisa kita atur variabelnya. Kemudian ada faktor manusia, mesin, dan faktor lain yang dapat dikontrol dalam kondisi yang sama. Jadi manusia, mesin itu bisa kita kontrol dengan cara kita sendiri. Kemudian outputnya itu bisa berupa waktu perakitan produk. Jadi misalkan contoh sederhana, misalkan kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata waktu perakitan produk antara prosedur standar dan baru. Jadi kita ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata waktu perakitan produk dengan menggunakan prosedur standar dan menggunakan prosedur baru. Apakah ada perbedaannya? Apakah menggunakan prosedur standar dan prosedur baru ini memberikan pengaruh terhadap waktu perakitan produk? Ini kita bisa menyelesaikan ini atau bisa menghasilkan kesimpulan dari pertanyaan ini dengan menggunakan desain eksperimen. Ada banyak tugas akhir yang menggunakan desain eksperimen. Jadi misalkan ini contoh sebuah tugas akhir, suatu percobaan ingin mengetahui pengaruh blowing pressure, blowing time, dan stop time terhadap ketebalan botol hasil blow molding yang sesuai spesifikasi. Variabel terkendalinya apa? Variabel terkendali itu yang bisa kita atur. Contoh blowing pressure, blowing time, dan stop time. Ini adalah variabel terkendali yang bisa kita atur. Jadi ya ini disebut dengan terkendali. Sedangkan variabel tak terkendali itu apa? Kita nggak bisa mengaturnya. Contohnya apa? Suhu dalam ruangan dan kondisi mesin. Ini disebut dengan variabel tak terkendali. Variabel responnya apa? Variabel responnya adalah ketebalan botol. Artinya variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain itu disebut dengan variabel respon. Oke, ini bagian mesin extraction blow molding, ini contoh dari tugas akhir barusan. Kemudian ada lagi contoh tugas akhir yang lain. Suatu percobaan ingin mengetahui pengaruh injection pressure, cooling time, dan melt temperature terhadap dimensi sebuah produk. Variabel terkendalinya apa? Terkendali itu yang bisa kita atur. Contoh injection pressure, cooling time, melt temperature itu adalah variabel terkendali. Variabel tak terkendali itu apa? Suhu dalam ruangan dan kondisi mesin. Variabel respon tadi apa? Dimensi produk.
Ini adalah contoh penelitian yang menggunakan desain eksperimen. Nah, tujuan eksperimen desain sendiri itu bisa kita gambarkan seperti ini. Memiliki variabel terkendali yang paling berpengaruh terhadap variabel respon, memilih sekumpulan variabel X yang paling mendekati nilai harapan Y, memilih sekumpulan variabel X yang menyebabkan keragaman respon terkecil. Jadi ini adalah tujuan eksperimen desain. Pertama, kita ingin mencari variabel terkendali yang paling berpengaruh terhadap variabel respon itu apa. Kemudian yang kedua, memilih variabel X yang paling mendekati nilai harapan Y. Kemudian yang ketiga, memilih sekumpulan variabel X yang menyebabkan keragaman respon terkecil. Itu adalah tujuan dari desain eksperimen. Kemudian dalam merancang suatu eksperimen, tuliskan tujuan secara jelas, dapat juga dalam bentuk pertanyaan yang harus memperoleh jawabannya, hipotesis yang hendak diuji, dan berpengaruh yang akan diuji. Jadi itu kemudian di dalam 3 prinsip dasar eksperimen, ini ada 3, harus ada ulangannya, kemudian ada random, kemudian ada pengendalian lingkungan.